tempat dalam sangkar yang tergantung di dapur. Aku mencoba mengenang perjalanan hidupku. Aku tulis di secari kertas sebelum aku pindahkan ke komputer milik teman. Berkali-kali tulisan aku coret panjang karena salah. Aku hampir saja putus asa untuk meneruskannya. Tapi pelan-pelan akhirnya rampung juga. Seperti ini cerita hidupku. Sejak kecil aku sudah bekerja di rumah saudara yang tinggal di Jakarta. Semua pekerjaan di rumah tangga itu aku yang menyelesaikan. Mulai dari menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, dan bantu-bantu masak. Capek juga sih. Tapi ya namanya juga masih anak-anak. Meskipun dengan saudara yang tidak berani ngomong kalau saya sudah capek. Sebelum pekerjaan selesai, aku masih terus melanjutkan pekerjaan itu. Waktu itu aku baru lulus sekolah dasar dan berusia 13 tahun. Waktu itu sungguh tidak tahu kalau yang aku lakukan itu namanya pekerjaan rumah tangga. Yang penting kerja dan kerja. Tidak peduli apa itu sebutannya. Pekerjaan di tempat saudara itu aku lakukan karena setelah lulus SD aku tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Kebetulan ada saudara yang membutuhkan orang yang bisa membantu pekerjaan rumah tangganya. Maka waktu itu aku langsung putuskan untuk bekerja. Saya bekerja di rumah saudara selama 5 tahun. Bahagiakah? Saya merasa biasa saja. Selama bekerja di situ kadang dibelikan barang, misalnya panci. Ketika menjelang lebaran, aku diberi uang 500.000 rupiah untuk dibawa pulang kampung. Setelah menikah dan punya anak 1, aku tidak lagi bekerja di rumah saudara. Saya tinggal di rumah sendiri sambil membesarkan anak pertama. Setelah usia anak 5 tahun dan kebetulan majikan suamiku pindah ke Yogyakarta, kami pun hijrah ke kota Gudeg, Yogyakarta. Di kota ini aku mulai menapakkan kaki dan menyematkan harapan bersama suami dan anak-anak. Berjuang meraih kehidupan yang lebih baik. Kami mencari rumah kontrakan yang sederhana untuk tempat istirahat, melepaskan lelah setelah seharian bekerja di rumah majikan. Sampai punya 4 orang anak. Aku tetap bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Beruntung majikan tidak melarang bekerja sambil mengajak anak-anak. Kebetulan juga anak-anak tidak rewel. Mungkin mereka tahu bahwa emaknya sedang bekerja di rumah orang. Namun setelah anak-anak masuk sekolah di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, mereka tidak ikut bekerja lagi. Saat pertama aku bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah majikan yang bukan saudara itu memang sangat berbeda. Tapi bukan berarti bekerja di rumah saudara akan lebih baik. Memang rasa hati sedikit tenang di rumah saudara. Meski bekerja di tempat orang yang bukan saudara, mendapat upah setiap bulannya, tapi amarah juga tidak ketinggalan, bahkan hampir menjadi-jadi. Hampir 9 tahun aku bertahan
sampai anak-anak besar dan lulus SD dan sekolah menengah pertama. Setelah itu aku memutuskan keluar dari majikan yang juga diikuti oleh suamiku. Aku dan suami kemudian mencari pekerjaan di tempat lain. Di tempat ini tak terasa sampai sekarang sudah 12 tahun. Memang majikanku yang satu ini lain dari yang pernah aku ikuti sebelumnya. Mungkin karena semua majikanku bekerja dan kami juga melakukan komunikasi dengan baik. Di saat aku membutuhkan bantuan untuk biaya sekolah anak dan ingin meminjam uang, ia bisa meminjami. Mungkin itu yang menyebabkan aku betah. Tapi bukan berarti tidak ada masalah juga di sini. Salah paham dan kadang rasa jengkel itu pernah terjadi. Bekerja sebagai pekerja rumah tangga, kalau dirasakan dan ditimbang antara enak dan tidak enak, lebih banyak tidak enaknya. Masih adanya perlakuan yang merendahkan pekerja rumah tangga dari majikan, tetangga, dan masyarakat sekitar tempat tinggal kita adalah bukti dari pendapatku itu. Meskipun demikian, aku sangat bangga menjadi seorang pekerja rumah tangga. Berkat menjadi pekerja rumah tangga, aku bisa menyekolahkan 4 anak. Meski tidak sampai ke perguruan tinggi, ada anak yang masih di sekolah menengah atas SMA. 1 anak naik kelas 2 SMP dan satunya lagi mau masuk SMP. Biaya sekolah mereka ini murni dari uang hasil bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tidak terasa perjalananku menjadi pekerja rumah tangga sudah cukup lama. Aku mulai menjadi pekerja rumah tangga saat berusia 13 tahun. Dan kini usiaku 45 tahun. Pada awalnya saya menganggap pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga itu tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian. Setelah aku pelajari selama ini, ternyata anggapanku itu salah. Pekerja rumah tangga juga membutuhkan keterampilan dan pendidikan, baik itu sebagai babysitter, sebagai pramurukti, perawat orang lanjut usia, kerumah tanggaan, tukang kebun, maupun supir. Pekerja kerumah tanggaan misalnya bagaimana mencuci baju, bagaimana menyetrika baju dan memasak yang benar, serta menggunakan alat-alat rumah tangga yang bisa dibilang modern. Semua itu perlu pengetahuan dan keterampilan. Terus perjuangkan Mbak Tati yang berada di Jogja. Semoga beliau sehat dan terus maju dan dapat menyekolahkan anak-anak sampai di perguruan tinggi. Terima kasih.